Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah atas perkenan nikmatnya sehingga kita berkumpul dalam ruangan yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka merefleksi atau mereview tentang pelaksanaan kurikulum yang telah kita laksanakan bersama di sekolah kita tercinta, yaitu SDN Pandawangan 3. Seperti kita ketahui kemarin bahwa tahapan-tahapan dari pelaksanaan kurikulum itu dimulai dengan perencanaan kemarin yang telah kita remuk bersama, yang telah melibatkan semua warga sekolah, kemudian pelaksanaannya yang telah Bapak laksanakan di kelas masing-masing, kemudian apa kira-kira yang perlu kita benahi, kita lengkapi kembali sehingga kurikulum kita ke depan makin menunjukkan hal yang semakin meningkat. Saya mulai dari Pak Salahuddin Noair, yaitu Pak Salahuddin Noair di situ pada tataran pelaksanaan kurikulum di kelas. Apa kira-kira dari pelaksanaan kurikulum kemarin yang perlu kita benahi, Pak Salahuddin Noair? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan kurikulum yang ada di lembaga kita adalah memang perlu adanya kelengkapan-kelengkapan untuk mendukung kurikulum itu bisa berjalan dengan lebih baik. Di antaranya adalah kelengkapan ketersediaan buku pembelajaran. Ini perlu sekali, karena bagaimanapun siswa kalau ada catatan buku itu paling tidak bisa mereka itu membaca dengan sempurna. Tapi jika tidak, maka tentunya adalah bentuk untuk lebih mengarah kepada perbaikan kurikulum itu sendiri akan tidak dapat dicapai. Kemudian terkait dengan hal itu semua juga dalam bentuk pembelajaran ini kita tentunya perlu untuk mencari bahan sebagai pembuatan produk yang sesuai dengan kemampuan dan karakter siswa. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Terima kasih. Yang dirasa masih kurang, terus yang kedua, jadi kurangnya waktu untuk mencari bahan ketika akan membuat produk yang dihasilkan oleh siswa yang sesuai dengan kemampuan dan karakter siswa. Jadi itu mungkin, jadi bagaimana kalau menurut saya, solusi saya, media yang kurang memang buku. Kita ketahui bersama bahwa buku memang itu jumlah siswa sangat fluktuatif. Jadi misalnya siswa yang kelas 3 misalnya tersedia 12, kemudian siswa yang masuk naik 25. Jadi kebanyakan permasalahan itu. Jadi mungkin solusinya yang pertama, saya mungkin juga melihat anggaran bos yang ada di sekolah. Kalau kiranya bisa, kita membeli. Kalau mungkin tidak bisa, kita memfotokopi atau kita beli semampunya 1 anak 2 buku. Jadi dengan catatan bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari buku saja, banyak sumber-sumber belajar yang lain. Terus tentang untuk mencari bahan pembuatan produk, mungkin produk atau bahan-bahan yang digunakan bisa saja bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Jadi tidak perlu uang dan sebagainya. Pak Saleh bisa melihat bahan-bahan di sekitar sekolah, mungkin bahan-bahan itu bisa digunakan untuk dijadikan bahan dasar ketika akan membuat produk. Jadi jangan latah menggunakan bahan-bahan yang wah harus ini. Banyak kan di sekitar sekolah kita temukan bahan-bahan ya tidak ada rotan, akar pun jadi.
Terus apa di situ juga ada tantangannya Pak Saleh, gimana tentang pelaksanaan kurikulum, tentang estimasi waktu cukup apa tidak ketika kemarin kita merancang kurikulum Pak Saleh? Ternyata untuk waktu ini kurang. Kalaupun siswa itu pulangnya jam 12 lewat 5 menit itu masih kurang. Kita sebenarnya untuk para dewan guru dan kepala sekolah memang pulangnya jam 2. Tapi untuk waktu yang diberikan kepada siswa itu ketika berinteraksi dari awal itu kurang waktu. Terima kasih atas waktunya, mungkin itu menjadi bahan pertimbangan dan pertimbangan bagi saya, mungkin itu penyusunan kurikulum tahun ajaran baru, apa yang Pak Saleh sampaikan bisa menjadi masukan. Sekarang saya lanjutkan kepada Bapak Agus Salim. Apa kira-kira Pak Agus Salim kendala-kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kurikulum? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kira sama seperti Bapak Tuhakin, kekurangan yang perlu diperbaiki yaitu kekurangan buku juga. Terus kalau di videoka, itu lebih mengarah kalau seandainya anak-anak itu melihat langsung video, jadi dia nonton video itu akan lebih mengarah kepada siswa untuk apa kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya pelajaran videoka. Terima kasih. Terima kasih. Pada dasarnya Pak Agus juga, Pak Agus Salim memang buku juga kendalanya, jadi solusinya mungkin saya akan melihat anggaran. Iya. Jadi untuk sementara bisa satu buku udah anak dulu, karena memang yang naik kelas 12 yang datang ada 25. Iya, begitu Pak. Itu seperti kelas 6 kemarin, kelas 6 itu 3 anak satu buku, kan begitu. Jadi sangat kurang. Baik itu akan jadi bahan pertimbangan saya, memang buku, terus fluktuatif memang Pak Agus, fluktuatif memang buku. Terus tantangannya Pak Agus, tantangan yang dihadapi Pak Agus ketika merefleksikan kurikulum tersebut Pak Agus, apa tantangannya? Tantangan yang dihadapi sampean? Tantangannya yaitu butuhnya pelatihan Tantangan bisa sampai terapkan di kelas yang sampai nanti. Tantangannya untuk saya tantangan yang dihadapi sampean tentang kurikulum. tantangan ya Kan sudah saya berikan kemarin ya responden itu ada di situ kolomkan tantangan yang dihadapi nomor 8 halaman 4. Kalau tidak perlu tantangan yang Pak Agus temukan pada waktu pelaksanaan kurikulum. tantangan yaitu butuhnya pelatihan berkelanjutan dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi perlu ditambahnya pelatihan seperti itu. Ya, terima kasih atas tantangan atau hambatan kendala yang dihadapi memang tentang pelatihan. Jadi sebenarnya pemerintah saat ini sudah menyediakan jalan keluar yang sangat bagus, yaitu lewat PMN. Di PMN kan sudah jelas banyak modul-modul ajar, banyak video-video pembelajaran, bahkan banyak juga bimtek, webinar, diklat yang berkenaan dengan pengimplementasian kurikulum, itu kan.
Dan saya juga kemarin di gugus atau di KKD gugus 2 selalu memberikan masukan kepada gugus agar sering melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah imbas tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka atau KUSP ini. Sering kan, kalau tidak turut 2 kali mungkin. 2 kali KKG gugus 2 telah melakukan pengimbasan. Pertama kan di SDN Padalingan 1, nah di Padalingan 2 juga sudah pernah. Jadi, tapi jangan sampai cuma menunggu pengimbasan dari gugus. Jadi saya harap rekan-rekan guru juga super aktif menjemput bola untuk mencari solusi sendiri. Banyak media kan di PMM sudah banyak itu. Contoh-contoh video pembelajaran, contoh cara pengimplementasian kurikulum Merdeka. Saya rasa itu dulu Pak Bos ya. Terus Pak Ibu I, apa yang sampean hadapi di tantangan atau pada waktu pelaksanaan kendala-kendala penerapan kurikulum di kelas ini? Tantangannya minimnya bahan untuk membuat produk pembelajaran baru, butuh pelatihan dan waktu yang sangat banyak agar menghasilkan capaian yang maksimal. Untuk menghasilkan capaian yang maksimal. Itu gimana? Tentang media pembelajarannya gimana Bu? Untuk media pembelajaran sama juga dengan yang Pak Saleh tadi. Karena saya juga sebagai guru kelas sangat kesulitan di media pembelajaran seperti buku. Kan satu buku itu kadang dipakai untuk 3 siswa atau 2 siswa. Terima kasih. Jadi sama ya media pembelajaran buku memang. Buku. Jadi semoga tahun depan ini ya sekolah alhamdulillah dapat bantuan bos kinerja mungkin bisa dianggarkan untuk memenuhi media pembelajaran yang saya rasa masih cukup kurang. Jadi tantangannya minimnya bahan produk itu beli. Jadi sama seperti Pak Saleh. Jadi bahan produk itu bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Jadi sampai mencari lewat Google dulu apa kira-kira bahan yang tersedia di sekitar sekolah yang bisa dijadikan bahan dasar untuk membuat produk pada waktu pembelajaran. Jadi jangan bergantung kepada produk-produk yang wah dan sebagainya. Apalagi kita sekolah yang masyarakatnya notabene adalah para buruh tani. Sehingga kalau kita menggunakan produk-produk yang harganya di luar jangkauan mereka, maka mereka akan membebankan. Yang pertama mungkin ada wali murid yang komplain itu mungkin. Terus terakhir Pak Busiri, gimana Pak Busiri? Apa sama kendala-kendalanya dan tantangan yang dihadapi Pak Busiri? Terima kasih Bapak, saya akan menyampaikan tentang tantangan yang ditanyakan Bapak Agus. Saya beritahukan terlebih dahulu Bapak bahwa pada saat ini kami secara pribadi saya orang baru di sini, hanya sekitar 2 atau 3 bulan yang ada di sini. Jadi apa yang ada di sekolah sebelumnya dengan yang di sini sangat berbeda. Itu menyebabkan tantangan yang sering mengganjal pada diri saya. Saya adalah pengajar guru bidang studi pendidikan agama Islam. Otomatis ketika ditanyakan tantangan akan saya sesuaikan jawabannya dengan apa yang saya ajarkan, sesuai dengan apa yang ada pada benak saya. Pertama yaitu media Pak. Media pembelajarannya ketika ketemu dengan refleksi sholat, maka di sini nggak ada tempat ibadahnya karena rusak, hancur. Sehingga saya mengambil satu tempat, satu kelas, ya anaknya bergantian. Saya praktekkan sholat duhur bersama dengan siswa. Padahal idealnya adalah sekolah itu harus menciptakan ruang lingkup serta media yang cukup seperti sarana ibadah. Itu yang sangat saya menjadi perbedaan dengan sekolah sebelumnya. Kalau di sekolah saya dulu Pak itu sholat duhanya bersama, yaitu melaksanakan duha dan begitu juga sholat duhur bersama. Sehingga bacaan sholat
ketika itu ditampilkan di masyarakat di masjid itu sudah siap pakai anak SD, dan banyak bukti-buktinya yang telah dirasakan oleh masyarakat. Jadi di sini ketika memang sudah tidak ada, maka saya gunakan kelas. Terus yang kedua, di sini tidak tercipta pembiasaan sholat bersama. Kalau di sekolah saya dulu, mungkin akan saya lakukan nanti. Ketika masuk pada pertama kali itu langsung sholat. Saya lakukan bacaan sholat bersama-sama. Sehingga apabila ada gerakan mulut dari siswa yang berhenti, berarti di sana perlu nanti pembinaan. Berarti dia tidak mengerti dan hafal sholat. Sehingga saya lakukan deteksi mudah karena pembiasaannya tersebut. Sehingga menurut kami mungkin saya nanti akan lakukan bacaan sholat bersama untuk mengetahui kemampuan siswa. Apakah siswa itu sudah benar-benar melaksanakan sholat di rumahnya. Walaupun di sini sudah saya tanyakan sholat di rumah, tetapi saya sebagai guru make sure harus menciptakan suatu keyakinan bahwa anak itu memang benar-benar sudah mantap sholatnya. Mungkin itu yang tantangan yang perlu nanti saya lakukan. Sehingga drillnya, jadi latihannya itu setiap kali saya masuk ke dalam kelas itu sudah melakukan latihan sholat. Dan di sini alhamdulillah ada program pembiasaan yang dilakukan pada hari Jumat, yaitu peduli anak yatim. Pertama kali saya lakukan kemarin, pada waktu pertama kali langsung berjumlah 170.000, karena sekalipun anak yang diberikan motivasi untuk peduli anak yatim, guru pun memberikan contoh. Jadi guru memberikan contoh sehingga isi kotak anak yatim itu kantongnya itu sudah berisi 170.000. Itu satu kali pertemuan, dan itu nanti insya Allah alokasinya akan diberikan pada saat pembagian Idul Fitri, zakat. Itu nanti akan dititik beratkan pada anak-anak yatim di sini, Pak. Ini tantangan dan solving problemnya sudah dilakukan oleh di sini dan oleh sekolah ini, dan akan saya sempurnakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang mengarah kepada kompleksnya suatu permasalahan menjadi sempurna, Pak. Untuk Pak. Terus kemampuan siswa yang bervariasi menjadi tantangan bagi kami. Kadang-kadang background anak dari sekolah dari rumahnya berbeda, karena kemampuan latar belakang siswa yang notabene pada waktu itu dari rumahnya bervariasi, sehingga nyampe ke sekolah itu nanti punya hasil bervariasi. Dan saya lakukan variasi itu akan ditutup dengan menjadi sempurna dengan variatif juga metode yang saya lakukan, sehingga antara anak satu yang tertinggal akan mengejar yang mampu. Terus yang mampu akan diberikan tantangan supaya lebih terpacu, Pak. Itu mungkin yang dari saya tentang apa yang ditanyakan Bapak Agus serta tantangan dan solving problemnya. Terima kasih, Pak, karena saya orang baru mungkin tidak sempurna apa yang saya jawab. Mungkin Bapak nanti memberikan pandangan umum sehingga menjadi lebih sempurna, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, dan juga terima kasih atas penyampaian tentang tantangan yang dihadapi. Kembali pada soal tempat sholat, itu sebenarnya Bapak Abdul Wasid, guru PAI yang dulu itu sudah melakukan, yaitu di ruang guru dan di musola pas pagi hari, itu pembiasaan sholat duha. Tapi karena ruangannya hampir roboh, tertunjang sampai ditunjang 4 jaga, jadi takut membahayakan, dipindah ke musola. Ada musola kecil, tapi karenanya musola kecil anak-anak itu antri, sholatnya antri, cuma terbatas pada 4 anak bisanya sholat berjamaah. Padahal yang disuruh sholat berjamaah dari itu pada itu kelas 4, 5, 6. Antri tetap sama Pak Wasid. Kemudian itu akan terjadi presiden buruk ketika ruang musolanya juga roboh. Bahkan 3 ruang, ada ruang musola, ada ruang UKS, ada ruang gudang, dan ada juga MCK, ruang mandi, sana kamar mandi. Nah, ketika ruangannya roboh, otomatis dengan sangat terpaksa Bu Siri masuk ke sini
harus melakukan adaptasi terhadap ketersediaan ruangan. Dipaksakan sholat duha dengan konsekuensi anak gedungnya roboh sehingga menimbulkan masalah. Jadi lebih baik carilah solusi yang solutif. Misalnya seperti itu, saya sangat mendukung. Jadi termasuk anak disuruh menghafalkan, dipraktekkan menghafalkan doa-doa sholat dulu, sehingga ketika fasik bisa dipraktekkan pada tiap asesmen, karena ada pelajaran praktek di situ kan. Jadi bisa menggunakan ruangan kelas olahraga. Ketika ada olahraga kan kosong, gantian kan. Senin kelas 6 itu bisa dipakai ruangan tersebut. Bergantian, itu bisa menjadi sangat solutif. Jadi itu Pak Busiri. Terus juga terima kasih telah gagasannya kemarin peduli anak yatim, gerakan-gerakan poin. Alhamdulillah sudah, walaupun sudah baru, sudah berhasil itu. Terus yang terakhir apa terakhir Pak Busiri? Variasinya latar belakang anak sehingga Latar belakang anak yang bervariasi, latar belakang anak ini memang komprehensif, sangat dibutuhkan. Jadi memang selain cara belajar anak yang berbeda latar belakang, itu Pak Busiri termasuk juga berkolaborasi dengan Bapak Agus. Jadi kalau perlu anak itu ditanyakan sudah sarapan apa belum? Karena antara anak yang sarapan dan belum berangkatnya sudah tidak sama ya. Apalagi di rumah anak-anak kadar emosinya lain, ada yang dimarahi kan, dimarahi orang tuanya, di tengah jalan ada masalah dengan mamanya, itu ke sekolah lain. Makanya ketika mau memulai biasanya anak-anak dirangsang tentang emotikon dulu, pancing apa yang kalian rasakan hari ini. Tiap anak berbeda kan ya, jadi ketika awal memancing emosi anak sudah berbeda, maka pendekatannya juga akan berbeda. Jadi itu mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Karena saya juga dibekali seperti itu, yaitu pembelajaran sosial emosional pada guru penggerak. Itu misalnya bisa nanti kita diskusikan bagaimana pembelajaran diferensiasi juga bisa kita diskusikan bersama, sehingga kurikulum yang kita terapkan di sekolah akan bermanfaat, akan nampak perubahan signifikan pada siswa. Jadi terima kasih atas waktunya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Masukan dari Bapak ada sedikit menularkan ilmu yang telah didapat, mungkin itu akan menjadi penyempurna pada pelaksanaan kurikulum ke depan. Jadi terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi salah satu indikator dari penilaian kepala sekolah yang kebetulan dipilih sama Pak Adi adalah merefleksi pelaksanaan kurikulum di sekolah ini, dan memang harus disampaikan, dan ini sudah merupakan ciri sekarang dalam proses pelayanan pendidikan, bahwa jangankan kepala sekolah, guru pun harus selalu melakukan refleksi setiap melaksanakan pembelajaran, selalu diakhiri refleksi. Di akhir refleksi itu, pada saat proses masa refleksi, biasanya guru itu kurang melibatkan siswa. Sudah sampaikan dengan bahasa siswa. Di refleksi itu bahasa siswa terserah, mau bahasa Dampuran, bahasa Madura silakan. Bahkan terkadang pada saat siswa menggunakan bahasa ini, katakanlah bahasa Madura, itu lebih tersampaikan apa yang ada di undang-undangnya. Ya kan? Nah sekarang yang paling banyak tadi yang disampaikan sama Bapak tadi betul sekali ya. Jadi kita terbuka sekali. Sekarang itu kan begini, pada saat kita mau memberikan layanan kepada siswa, apalagi sekarang yang tren itu kan PB, pembelajaran diferensiasi, mana bisa kita itu melakukan pembelajaran diferensiasi pada saat kita masih belum memahami karakter siswa. Intinya kan seperti itu, ya kan? Kemudian mana bisa kita itu memahami karakteristik siswa pada saat ini kita masih di posisi kita, nggak bisa.
Dia berat. Ya kan? Gimana caranya? Tempatkan yang ini sebagai siswa. Sulit. Sama seperti Pak Agus selaku kepala sekolah. Mana bisa betul-betul memahami apa yang dilakukan oleh teman-teman guru pada saat posisinya ininya Pak Agus dan ininya Pak Agus di posisi kepala sekolah. Tempatkan ini di posisi guru. Ini sulit Pak. Saya sebagai guru, saya sebagai dosen, itu kadang-kadang sulit menempatkan. Seakan-akan kita seperti itu. Dan ini kan contoh. Waktu saya di ICB 108, saya sudah mengawas, ngobrol. Ada guru matematika yang mengatakan, Pak, ini sudah saya carikan langkah penyelesaian yang paling mudah. Guru ya, saya tanya, itu paling mudah menurut siapa? Kan menurut guru, bukan menurut siswa. Nah ini yang susah Pak. Jadi kata kita itu sudah paling mudah, belum tentu menjadi siswa. Nah, ini yang susah Pak. Ya mohon maaf, saya juga begitu, sama. Sulit menambahkan diri kita itu di siswa dulu. Bagaimana kita itu katanya Ki Hajar itu bahwa kita harus bisa memberikan layanan kepada siswa sesuai dengan kodrat, ya kan? Kodrat diri dan kodrat zaman. Nggak bisa Pak. Sekarang HP nggak bisa kita larang. Tetapi bagaimana HP itu bisa membuat anak itu bisa memanfaatkan menjadi media pembelajaran? Itu kan susah. Kita yang pintar memang. Ya, saya guru matematika Pak. Tapi saya banyak ngajarnya di luar. Tidak di kelas. Karena frame-nya itu kan begini. Begitu kita yang namanya kelas itu bukan ruangan. Bukan. Tapi kelas itu adalah sebuah komunitas belajar. Mau di mana? Di lapangan boleh, di tengah sawah boleh. Kan begitu. Ini susah Pak. Kadang itu contohnya gini ya. Saya pernah ngajar matematika. Ini cerita dulu. Ngajar matematika statistik dari rata-rata. Nah besok yang punya kacang bawa, punya jagung bawa, punya artak bawa. Berapa kilo? Terserah. Mau banyak itu terserah. Udah. Buat apa? Ya besok. Itu sampai sehingga mereka ya apa tema ini. Begitu sampai di sekolah dia bawa sudah ada 3 jenis, jagung, artak, untuk kacang. Nah, coba kelompok Bang Sebang, kelompoknya kacang, kelompoknya artak sudah. Kita di mana Pak? Duduk aja sambil dulu. Sudah. Nah, kalau sudah ada berapa nih anggotanya masing-masing? Masing-masing anggotanya suruh ngambil sendiri-sendiri. Misalnya ini ngambil 5, ini ngambil 4, ngambil di kacangnya sendiri. Kacang, kelompoknya kacang, kelompoknya artak, cukup gitu ya. Udah ya. Udah pegang sendiri-sendiri. Diingat itu ada berapa ngambilnya itu. Catat sendiri. Oke, sisanya sisihkan. Sudah? Nah, saya hanya cuma memberikan perintah. Gimana caranya? Ya gimana caranya? Masing-masing anggota punya benda yang sama jumlahnya. Kalau kacang sama jumlahnya. Kalau artak sama jumlahnya. Udah, bingung kan? Belum ada. Macam-macam caranya Pak, saya biarkan memang. Ada yang begini. Kan anak-anak itu ada ngambil 2, ada yang ngambil 1, nggak apa-apa. Ada yang misalnya terobohnya A, walaupun nggak apa. Begitu ada perintah seperti itu bosan ya, belum pacaran. Ada yang salah satu kelompok itu begini, yang banyak membagikan kepada yang sedikit-sedikit. Seperti itu Pak, sampai sama. Pak ini sudah sama, tapi masih lebih 1, lebihnya sisihkan. Terus ada yang begini, katakanlah 3 orang ya, 3 orang itu Pak Kompol apa Pak? Sebunga ya Pak Kompol, setelah itu pasti bagi Pak. Nah, ada beda dengan tadi kan? Beda kan? Pak sudah sama tapi lebih, sisihkan lebihnya. Nah, setelah itu saya tanya, sudah sama semua pegang jumlahnya? Oke, sama. Kalau sudah berapa nih? 4, berapa ini? 8, berapa ini? 11. Saya katakan itulah rata-rata. Mana? Selesai nggak Pak? Sudah tersampaikan. Jadi mencari rata-rata. Itulah rata-rata. Jadi angka atau banyaknya jagung, banyaknya artak, banyak kacang yang dipegang masing-masing itulah rata-rata. Selesai. Masuk sudah. Setelah itu, nah sekarang gimana cara mencari angka yang sama itu? Mikir lagi Pak. Saya biarkan Pak. Gini Pak, saya dikumpulkan jadi 1, kemudian dibagi, boleh. Jadi kan dikumpulkan, nah.
yang terkumpul itulah jumlah semua. Kan? Itu salah satu cara. Memang kadang-kadang kita kan memang harus harus banyak dan terbang lah kata banyak. Betul yang disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwa silakan Bapak Ibu buka video belajar, terserah deh. Sekarang mau belajar di mana saja bebas. Ya kan? Guru PKN mau menciptakan mau mengajarkan kerjasama, gotong royong, seorang bisa lulus. Tak nyambung kan? Apa Pak kaitannya dengan saludur? Saludur itu kan dibagi 2 kelompok atau berkelompok ya, boleh bagi kan? Kan di situ pasti ada pimpinannya, bersih ngatur. Rezeki benar mengkok bulu kerja, benar desak ya, dunia sudah. Itu kan intinya ya, saludur kan begitu ya. Mesti ada diskusi di situ kan, antar anggota kan. Nah setelah itu mari yang saludur ya Allah ceritakan yang kamu alami tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menang Pak. Bermajaran. Pak, saya tadi sama teman saya disuruh ke sini. Ada yang mimpi enggak? Ada. Ya itulah kerjasama. Selesai. Kerjasama kan sesuatu yang dibuat bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Nah itu salah satu. Macam-macam deh. Tapi kan jelas ke depan ini. Oke, itu pandangan seperti itu ya. Kemudian saya melihatnya ada keterbukaan daripada para sekolah. Itu saja. Pak Agus terbuka kok. Ya, bagus tadi kan selesai. Nah, sehingga Bapak Ibu kan berlomba untuk berbagi. Ini yang sulit. Ya. Kadang Pak Boy di sini terpak, tapi keterbukaan tinggi. Dan logika kan repot. Iya kan? Padahal menurut saya, siapa tahu itu apa yang kita berikan kepada seseorang meskipun kecil, bisa saja itu sinar kita ke surga. Kita nggak tahu. Bisa. Bukan karena sholat kita kan? Belum tentu ya. Itu lagi. Bagaimana kalau hanya kaca sakoni, tapi kalau itu betul-betul dilakukan dan itu dia sebagai ibadah yang paling besar, ya itu tariklah manfaat. Itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya hanya minta pendapat daripada Bapak Ibu. Pada saat proses Pak Agus melakukan refleksi, menurut Bapak Ibu kurangnya di mana? Saya tidak bicara lebih. Anggap Pak Agus tidak. Kurangnya di mana? Pada saat Pak Agus berbagi, melakukan refleksi, kurangnya di mana? Kurang apanya? Atau kurang bagaimana? Ada? Menurut saya, apa yang telah disampaikan, refleksi yang disampaikan oleh Pak Agus, itu sebenarnya sudah cukup karena sudah terbuka dan teman-teman sudah bisa mengungkapkan apa yang dirasakan selama dalam pembelajaran kepada siswa. Sehingga tadi Pak Agus kan meminta agar puas teman-teman guru ini apa yang menjadi keluhan tantangan di semacamnya. Jadi saya kira dari kepala sekolah itu sudah terbuka dan saya kira tidak apa. Lagi ya silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan Bapak Soleh dan yang barusan menanda dengan saya. Tetapi kalau berkaca pada ilmu sama tubuh badan aksur jika sudah selesai semuanya maka akan nampak kekurangannya. Karena manusia itu tidak perfect. Masih ada kekurangan dan itu lumrah. Saya pikir kekurangan itu bukan kekurangan tapi perlu penyempurnaan saja. Dan mungkin masih belum dilakukan, mungkin suatu saat dilakukan. Misalnya ketika Bapak Agus sudah mempersilahkan saya dan sudah dibuktikan oleh Pak Agus mana hasilnya, di drill sendiri anak kelas 2 bisa matematika padahal saya dari agama. Beliau mempersilahkan walaupun bukan ranahnya tapi saya menyikapi. Cuma yang perlu saya minta nanti, dan ini mungkin ada di benak Bapak kepala, mungkin nanti penularannya bukan saya langsung kepada seluruh siswa karena saya bidangnya bidang agama. Kalau saya harus menangani seluruh siswa dengan cara saya itu nanti tidak efektif dan efisien. Mungkin nanti Bapak Agus mempersilahkan semua guru kelas akan memberikan toleransi saya kepada guru kelas dan nanti akan dijalani per kelas nanti itu semua diberikan. Karena yang nama saya berkacamata pada Pondok Pesantren Al-Majidiyah, beliau itu nomor 1
se-Indonesia lomba bahasa Cina, padahal pondok pesantren. Dan itu kalau biasa pinter kitabnya, tapi kalau bahasa Cinanya, nah saya nyuruh itu, saya mengetika kalau anak tahu sholat itu adalah tanggung jawab saya. Tetapi kalau saya bisa memberikan refleksi lain dari bidang lain, teman lain, sehingga bermanfaat kepada yang lain, itu mungkin jadi plusnya sekolah sini nanti. Jadi sehingga bukan kekurangan, tapi permohonan suatu saat. Dan Bapak nanti bisa membuktikan. Mungkin saya akan panggil di depan Bapak hasil dari yang 1 bulan itu, sehingga nanti Bapak Agus mungkin permintaan Pak Agus sering itu buka ya. Jadi apa yang makanya yang saya tanyakan kurangnya apa pada saat Pak Agus melakukan refleksi bersama-sama ini. Sama-sama, karena itu kita sekarang itu di image kita itu mengubah ini susah. Jadi ada yang tidak suka dinilai. Memang tidak ada orang yang suka dinilai. Saya pun kadang nggak suka dinilai. Siapa ya orang yang mau suka dinilai atau dewasa? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, nggak ada. Misalnya bapak misalnya mau disupervisi, tanggitek lah, tak nyaman lah, udah kan? Takut ngalero kan begitu kan? Padahal itu adalah sebuah proses. Memang itu biasa, itu manusiawi bahwa kita tidak suka dinilai di posisi yang dinilai. Kalau posisi yang menilai kan nyaman. Makanya kenapa yang saya tanyakan kurangnya apa pada saat ungkapan seperti ini? Kalau lebihnya pasti banyak. Tapi kan ternyata kan tidak ada kurangnya. Menurut Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang saya tanya nih, Pak Agus, menurut Pak Agus pada saat masa revisi kira-kira apa? Kurangnya Pak Agus? Menurut Kuala TV? Ya. Saya solusi banyak teknologi saya nyari jalan keluar. Jadi tidak merangsang guru tersebut mencari solusi sendiri. Padahal coach, tapi karena dia tidak mau coach, seharusnya saya mengarahkan gimana. Sehingga solusi nanti guru tersebut cuma menemukan, sehingga saya cuma menjembatani atas apa yang ditemukan. Mungkin gini Kak. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi sesuai dengan catatan saya. Jadi kan saya tetap harus melakukan refleksi, minta pendapat dari Bapak Ibu kira-kira apa. Kita perlu aja. Kan bisa cara menyampaikannya, kemudian mimiknya, itu kan bebas, ya kan? Kadang misalnya penjelain, ya kan? Misalnya pada saat bully setelah kok mana Pak? Nah itu kan saya tanya seperti itu. Ini ada ya, kan santai saja. Kan lebih baik seperti itu. Ya. Artinya apa? Pada saat kita melakukan refleksi, jika itu memang merupakan sebuah keterbatasan, maka akan menjadi referensi dari Pak Agus untuk kedepannya itu menjadi lebih baik. Kan begitu kan? Sama seperti Bapak Ibu, saya juga begitu. Saya selalu pengawas, kadang-kadang refleksi. Coba nilai saya beli nilai saya. Gunanya saya memberikan pendampingan kepada teman-teman kepala sekolah itu apa? Pak ini nih, oh ini nilai. Cuma sulit kan, jadi saya kadang ke sekolah Pak tidak selalu datang, mau nebenta belum datang, berarti kan pro. Sebab kalau pengawas datang ke sekolah, hampir kan boleh kadang-kadang masih ini seperti itu. Karena sekarang konsep pengawas itu adalah sebagai pendamping kepala sekolah untuk mengembangkan. Ya. Makanya nanti kalau sekarang masih sementara, ini langsung pada penilaian. Pada saat di periode berikutnya penilaian RHK Juli sampai dengan Desember, saya batasnya sampai Desember Pak. Kecuali nanti SK-nya baru lagi. Kalau tetap tidak tahu. Nanti Juli mungkin saya akan mendampingi Pak Agus dengan teman-teman membuat RHK. Mendampingi aja. Sikap masih belia gitu aja kan. Itu namanya mendampingi. Kemudian setelah itu di posisi Agustus kita diskusi. Kira-kira nanti observasinya apa? September Oktober kita lakukan observasi seperti ini. Apa yang kita lakukan? Seperti itu. Ya, baru nanti pada penilaian. Pak Agus pun juga begitu kan? Bapak Ibu kan juga dinilai sama Pak Agus. Lakukan tes langsung kan? Nah, prosesnya itu dilakukan. Jadi nanti di Juli Pak Agus mendampingi guru menyusun RHK-nya. Jangan semuanya dipilih. Karena arahnya itu adalah sumbernya dari raport mutu yang ada di sekolah itu. Muncul sendiri sudah tinggal pilih yang mana. Ya. Kemudian pernah saya sampaikan di Bu Mary ya bahwa jangan sampai predikat amal baik.
bahwa bukan tidak boleh, boleh ya. Tetapi indikatornya adalah bahwa ASN itu atau guru atau kepala sekolah bisa mendapatkan predikat amat baik jika satu saja indikatornya terpenuhi, bahwa guru atau kepala sekolah itu memiliki inovasi yang diakui secara nasional, dibuktikan dengan cara diunggah di BUMN, dapat sertifikat pengakuan secara nasional. Sudah, itu bisa amat baik. Apa termasuk penemuan tadi yang menunjukkan? Boleh. Kalau begitu untuk dapat dinilai benar, saya ambilkan anaknya supaya bapak. PMM. Oh, BMM. Mendingan. Jadi BMM. kalau memang itu adalah temuan dan berdampak, maka buat deskripsinya. Nah, itu kan temuan kan, itu kan metode kan, metode apa namanya, metode perkalian ya, cara cepat menghafalkan perkalian. Ya silakan. Nah itu buat deskripsinya. Asbab menelusurnya seperti apa, gitu kan? Kemudian pelaksananya seperti apa? Butuh berapa? Progresnya bagaimana? Nah, itu diceritakan di situ. Kemudian lampiri dengan foto dan video. Unggah di PMN. Kalau divalidasi nanti ya, divalidasi oleh nasional, ternyata oh ini bagus nih, inovasinya bagus. Di daerah yang terpelosok inovasinya bagus. Diakui dapat sertifikat. Boleh itu mendapatkan amat baik. Selesai. Meskipun bukan guru kelas, meskipun bukan guru matematika kalau disebut, apa? Misalnya Pak Agus ini saya bawa Agusnya, guru olahraga ya, guru olahraga, tapi bisa membuat cara cepat anak baca kitab kuning ya boleh, kenapa tidak? Itu boleh, gitu ya. Oke, kembali ke yang ini ya, tadi yang disampaikan Pak Agus benar sesuai dengan catatan saya bahwa pada saat kepala sekolah itu meminta masukan kepada teman-teman guru, memang masih belum ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, gitu kan? Jadi apa kekurangannya? Cukup di situ. Nah ini memang itu yang terbang. Pertanyaan pemantik itu kan kalau mandek guru bingung, nah ganti pertanyaannya yang dialami bapak dulu waktu ngajar, nah, terus ke situ. Ini memang butuh kehayaan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga muncullah sederhana mengalir apa itu aja catatannya. Kemudian mungkin perlu humoris ya, ada beda itu aja sudah. Itu refleksi dari saya bagus ya. Jadi nanti mungkin RTL-nya mungkin bisa saja berdasarkan rekomendasi ini, dan mungkin mencari atau belajar tentang cara berkomunikasi dalam melakukan refleksi. Menurut saya, kan bisa nanti setelah saya nilai di observasinya bisa bergeser, Pak Agus nanti isi di domain itu sudah dikat ya, jadi bisa mengisi di